Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda kepada para sahabatnya, janganlah kalian itu terlalu mengagungkanku, janganlah kalian itu terlalu menyanjungku dengan setinggi-tingginya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani terhadap Isa ibnu Maryam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala man ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala kulli man nahaja bi manhajihi wastanna bi sunnatihi wa ihtada bi hudahu wa iqtafa atharahu ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma la sahla ila ma ja'ata sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan ya arhamar rahimin. Ikhwani fid din, arsadani Allah wa iyyakum. Mencintai orang soleh adalah suatu keharusan dan kewajiban bagi seorang muslim, karena Islam mengajarkan hal itu. Islam mengajarkan pada umatnya untuk kemudian mereka bergabung bersama orang-orang soleh, untuk kemudian mencintai mereka, karena mencintai orang soleh itu ada keberkahan di sana. Makanya Imam Syafi'i sampai beliau mengatakan, wahibbus solihina walastu minhum la'ali an anala bihimus syafa'ah. Aku mencintai orang-orang soleh, padahal aku bukanlah dari mereka. Semoga dengan aku mencintai mereka, aku mendapatkan syafaat dari cinta itu. Begitulah para salafun soleh. Mereka mencintai orang-orang soleh, karena dalam mencintai mereka itu ada keberkahan. Luqman Al-Hakim pernah kemudian beliau menasehati anaknya, ya bunayya jalisis sholihin, ya bunayya jalisis sholihin, fa innallaha yuhyil quluba binuril hikmah kama yuhyil arda biwabilis sama. Wahai anakku, duduklah engkau bersama orang-orang soleh, karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu menghidupkan hati binuril hikmah, dengan cahaya hikmah, kama yuhyil arda biwabilis sama, sebagaimana Allah menghidupkan bumi dengan guyuran air hujan. Karena dari orang soleh kita akan mendapatkan hikmah. Dari orang soleh duduk membersama mereka, kita akan mendapatkan keberkahan, berkat dari kesolehan mereka. Ikhwani fiddin, arsadani Allah wa iyyakum. Tapi Islam mengajarkan juga kepada kita, mencintai orang soleh itu ada aturannya. Mencintai orang soleh itu ada batasannya. Mencintai orang soleh itu tidak boleh kemudian cinta itu ugal-ugalan. Cinta itu semuanya kita berikan tanpa kemudian kita melihat bahwasanya cinta itu telah menyebabkan kita terjatuh ke dalam kesyirikan. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Makanya Islam melarang umatnya untuk kemudian bersikap ghulu dalam segala hal, termasuk juga ghulu, berlebih-lebihan dalam mencintai orang soleh. Iyyakum wal ghulu fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian berbuat ghulu, janganlah kalian berbuat atau berlebih-lebihan. Mengapa? Karena orang-orang zaman dahulu sebelum kalian, mereka juga dihancurkan oleh sikap ghulu. Ghulu dalam beribadah, ghulu terhadap dalam mencintai orang-orang soleh, ghulu dalam memuliakan orang-orang soleh. Memuliakan orang soleh keharusan. Memuliakan orang soleh adalah nilai-nilai keislaman. Tetapi ketika kita bersikap ghulu, meletakkan orang soleh di atas apa yang seharusnya mereka dapatkan, memposisikan mereka sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka al-khasa'is al-uluhiyah, kekhususan-kekhususan yang hanya boleh disandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sebuah kesalahan. Ini adalah sebuah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Maha Agung. Allah tidak boleh kemudian hal-hal yang khusus pada dirinya itu disematkan kepada makhluknya. Ikhwani fiddin, arsadani Allahu wa iyyakum. Sudah banyak contoh-contoh dari orang-orang zaman dahulu, bagaimana kemudian mereka ketika mereka memposisikan orang soleh di atas manzilah, di atas kedudukan yang seharusnya mereka berada di atas di dalamnya, dan kemudian mereka hancur akan itu.
Sebagaimana yang terjadi di kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai kemudian Nabi Nuh alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihissalam sampai kemudian sebelum zaman Nabi Nuh alaihissalam itu manusia dalam keadaan bertauhid. Sampai kemudian ada 5 orang yang mereka adalah orang-orang soleh. Mereka adalah orang-orang yang menyeru kepada penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan peribadatan kepadanya. Namun kemudian 5 orang ini meninggal dunia, mereka wafat. Dan kemudian setelah mereka wafat, orang-orang pun merasa kehilangan mereka. Mereka jadi malas untuk beribadah. Mereka jadi tidak semangat ketika mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka setan pun membisikkan kepada mereka untuk membuatkan patung dengan wajah mereka. Dan kemudian dibuatlah patung itu, atau dibuatlah gambar mereka itu, dan kemudian ketika mereka melihat wajah para orang-orang soleh yang sudah dibuat patung tadi, maka akan semakin semangat mereka dalam beribadah, muncul semangat dalam beribadah. Ya, karena mereka sangat mencintai sekali orang soleh tersebut. Namun kemudian generasi berganti dengan generasi yang lain, sehingga kemudian setan dengan sabarnya dalam menyesatkan manusia, maka manusia pun pelan-pelan mereka pun kemudian terjatuh ke dalam kesyirikan. Yang pertama kali mereka membuat patung itu guna untuk kemudian meningkatkan semangat mereka dalam beribadah, tapi kemudian di generasi-generasi yang berikutnya mereka menjadikan patung-patung itu sebagai sesembahan. Lihatlah sikap hulu, berlebih-lebihan dalam mencintai orang soleh, dan kemudian itu menjerumuskan mereka dalam kesyirikan yang terjadi pertama kali dalam sejarah Islam. Ikhwani fiddin arsadani Allah wa iyyakum. Orang-orang Yahudi pun juga sama. Mereka menjadikan Uzair sebagai anak Allah karena mereka melihat beberapa hal yang itu adalah karamah, beberapa hal yang itu adalah suatu keajaiban yang terjadi pada Uzair. Ya, setelah kemudian dimatikan oleh Allah selama 100 tahun dan kemudian dihidupkan kembali, dan kemudian mereka mengatakan saking cintanya mereka terhadap Uzair, kemudian mereka mengatakan waqalatil yahudu Uzairun ibnullah, Uzair itu adalah anak Allah. Itu juga dengan orang-orang Nasrani, saking cintanya mereka terhadap Nabi Isa alaihissalam, dan kemudian mereka menjadikan atau menyebutkan Nabi Isa itu sebagai anak Allah Subhanahu wa taala. Wa yadzan billah, naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda kepada para sahabatnya, la tutruni kama atatin nasara ibna Maryam. Janganlah kalian itu terlalu memujiku. Janganlah kalian itu terlalu mengagungkanku. Janganlah kalian itu terlalu menyanjungku dengan setinggi-tingginya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani terhadap Isa ibnu Maryam. Innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba, maka sebutkanlah aku, ya, sebutkanlah untukku Abdullahi wa rasuluh, bahwasanya aku adalah hambanya Allah dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Begitulah sikap gulu, sikap berlebih-lebihan terhadap orang soleh, terhadap ulama, terhadap para habaib, terhadap para kiai. Ya, kita boleh mencintai mereka, bahkan wajib mencintai mereka. Laisa minna man lam yuqir kabirana wa lam yarham saghirana wa lam ya'rif li alimina haqqahu. Bukanlah bagian dari kami. Bukanlah bagian dari kami. Man lam yuqir kabirana. Siapa yang tidak menghormati para pembesar atau orang-orang yang tua di kalangan kami. Wa lam yarham saghirana, dan tidak menyayangi anak-anak kecil yang ada di antara kami. Wa lam ya'rif li alimina haqqahu, dan tidak mengetahui atau tidak peduli dengan hak-hak yang harusnya diberikan kepada orang yang alim di antara kami. Itulah Rasulullah bersabda seperti itu. Ada hak yang harus didapatkan oleh para ulama dengan ilmu mereka yang mereka dapatkan dengan susah payah, dengan juhud, dengan kesungguhan mereka dalam menyampaikan Islam. Kita hormati mereka, kita cintai mereka. Kalau kita bertemu, kita boleh kemudian mencium tangan mereka. Kita mencintai mereka, tapi cinta itu ada batasnya. Jangan sampai kemudian cinta kita yang terlalu berlebihan, dan kemudian cinta itu menjerumuskan kita ke dalam kesyirikan. Kita kemudian menjadikan mereka sebagaimana kita letakkan pada diri mereka al-khasa'is al-uluhiyah.
kekhususan-kekhususan yang hanya boleh disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, meyakini bahwasanya mereka juga bisa memberikan rezeki sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwasanya mereka itu bisa menyembuhkan orang yang sakit sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwasanya mereka an-nafi ad-dhar, yang bisa memberikan manfaat, yang bisa memberikan madarat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Wa iyadzan billah, jangan sampai kemudian cinta kita yang terlalu membabi buta dan kemudian itu menjerumuskan kita ke dalam kesyirikan. Kita tetap cintai para ulama, kita tetap hormati para ulama, bahkan cinta kita terhadap mereka itu lebih besar daripada cinta kita kepada diri kita sendiri, karena mereka itu menjadi wasilah, menjadi para pewaris dari para nabi. Ya, al ulama warasatul anbiya, para ulama adalah para pewaris dari para nabi. Ya, dengan ilmu yang mereka miliki, dengan kesolehan yang mereka sandang, dengan keutamaan-keutamaan yang mereka miliki, mereka layak untuk dicintai, mereka layak untuk dihormati. Tetapi penghormatan dan kecintaan kita terhadap mereka harus tetap ada batasnya. Jangan sampai kemudian kita meletakkan mereka di atas apa yang seharusnya mereka dapatkan. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, sayyidil mu'minina min kulli dzanbin, astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.